Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan kelompok 1 akan membahas Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Qadariyah. Qadariyah itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qadaro, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Secara istilah, Qadariyah adalah kepercayaan bahwa segala tindakan manusia tidak ada campur tangan dari Allah. Artinya, mereka berpendapat bahwa setiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan berdasarkan kehendaknya sendiri. Qadariyah ini menekankan kebebasan manusia dalam mewujudkan perbuatan. Selanjutnya yaitu Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata bahasa Arab juga, yaitu jabar, ijabar, jabara, yang berarti memaksa. Artinya Jabariyah ini berpendapat bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang menentukan dan memutuskan segala amal perbuatan manusia. Dalam pengertian ini sudah diketahui bahwa Jabariyah itu sangat bertolak belakang dengan Qadariyah. Karena Qadariyah dalam melakukan perbuatannya tidak ada campur tangan dari Allah. Dalam Jabariyah ini, manusia itu laksana sehelai bulu yang berkatung-katung di udara, bergerak ke sana kemari menurut hembusan angin yang menerpanya. Yang selanjutnya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah sendiri berasal dari kata ihtizal yang berarti memisahkan diri. Mu'tazilah merupakan salah satu pemikiran dalam Islam yang banyak menerima pengaruh dari Barat, sehingga pemikiran ini cenderung menggunakan rasionalitas terhadap sesuatu yang digabungkan dengan hal-hal yang berbau religi. Dalam Mu'tazilah ini mempunyai 5 pedoman dasar yang sering dikenal dengan ushul al-khomsah. 5 ajaran pokok prinsip utama aliran Mu'tazilah ini antara lain, yang pertama, at-tauhid, yaitu kemahaesaan Allah. Ini merupakan pokok ajaran Mu'tazilah yang paling penting, karena Allah baru dikatakan Maha Esa jika ia merupakan zat yang tidak ada satupun yang serupa dengannya. Yang kedua adalah al-adl, yaitu ajaran pokok yang ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaan dengan perbuatan makhluk lain. Yang selanjutnya adalah al-wa'd, yaitu janji dan ancaman, yaitu ajaran pokok yang yakin Tuhan akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Yang selanjutnya al-marzilah baihar mazilatain, yaitu atau posisi di antara dua posisi. Ajaran ini sama dengan keadilan Tuhan, di mana perbuatan dosa besar bukanlah kafir, karena mereka masih percaya kepada Allah dan Rasul, hanya tetapi mereka bukan mukmin. Mengapa bukan mukmin? Karena iman mereka tidak lagi sempurna. Terakhir adalah amar ma'ruf nahi munkar, atau menyeluruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk, sama seperti umat Islam yang lainnya. Dalam ajaran pokok ini, kalaupun ada perbedaan, hanya berasal dari pelaksanaan saja. Oke, selanjutnya kita melanjutkan materi asal paham Qadariyah dan Jabariyah. Paham Qadariyah itu disebarkan oleh Ma'bad al-Juhani dan Ghailan al-Damashqi tahun 70 Hijriyah atau 689 Masehi pada pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Latar belakangnya timbulnya paham Qadariyah itu karena suatu wujud dari menentang kebijakan politik dari Bani Umayyah yang kejam, ya.
Bani Umayyah itu membunuh orang, tapi hal itu dianggapnya itu sebagai takdir Allah. Jadi menghukum orang yang bersyarah memberi pahala itu, yang menghukumnya itu Bani Umayyah ya. Terus ajaran paham Qadariyah ini sudah mulai pengikutnya banyak. Terus sehingga khalifah mengambil tindakan dengan alasan ketertiban. Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya itu ditangkap dan dibunuh di Damaskus. Setelah dibunuh, disebarkan oleh Gailan ad-Damaski, yaitu penduduk kota Damaskus. Dia itu mengatakan bahwa semua perbuatan manusia yang baik itu berasal dari Allah, sedangkan perbuatan manusia yang jelek itu manusia sendiri yang menciptakannya, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Dari seperti itu menurut Gailan ya. Terus para penganut ajaran Qadariyah itu dikatakan Majusi. Majusi itu adanya dua pencipta, yaitu pencipta kebaikan dan keburukan. Yaitu ajaran ini itu persis ya dengan agama Majusi atau Zoroaster, yang pahamnya itu ada dewa terang, kebaikan atau siang, disebut Ahura Mazda, dan dewa keburukan. Dan menurut para ahli itu Ibnu Taimiyah mengemukakan sejarahnya Qadariyah itu muncul sebelum paham Jabariyah ya. Paham Qadariyah muncul itu saat periode terakhir sahabat ya, yaitu ketika timbul perdebatan tentang qadar dan ketetapan Tuhan. Terus Ibnu Nabatah, penulis kitab Syahrul Uyun, mengatakan Qadariyah itu seorang penduduk Irak. Pada mulanya ia seorang Nasrani, kemudian masuk Islam dan akhirnya menjadi Nasrani lagi, jadi murtad lagi ya teman-teman. Terus ada Abu Zahroh ya, menyimpulkan itu kaum muslimin pada akhir masa Khulafaur Rasyidin atau masa kekhalifahan ya, masa pemerintahan Muawiyah, membicarakan qada dan qadar, yaitu sedangkan kaum Qadariyah sangat berlebihan dengan pendapatnya bahwa perbuatan manusia adalah murni keinginan manusia, terlepas dari keinginan atau kehendak Tuhan. Jadi seperti itu yang Qadariyah. Selanjutnya kita masuk ke Jabariyah. Jabariyah ini lahir karena ada penjelasan yang sharih, yang clear ya. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat di masa Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah lagi ya. Ini ditonjolkan pertama kali atau disebarkan ya pertama kali oleh Al-Jad Ibn Dirham dan dikembangkan oleh Jahm Ibn Safwan dari Khurasan. Jahm yang terdapat ada aliran Jabariyah itu mendirikan golongan Jamhiyah dalam kalangan Murji'ah. Terus dua tokoh itu ada nama lagi yang dikenal, yaitu Al-Husain Ibn Mahmud Al-Najjar, tokoh golongan Jabariyah yang moderat. Paham yang dibawa itu lawan ekstrim dari paham
dianjurkan Ma'bad dan Ghailan yang Qadariyah tadi ya, yang mengatakan bahwa telah muncul sejak agama Islam datang ke masa Arab. Kehidupan Arab itu diliputi gurun pasir Sahara yang telah memberikan pengaruh besar dalam hidup mereka. Jadi pahamnya itu mulai agak melenceng ya teman-teman. Jadi mulai mempercayai bahwa gurun yang memberikan kehidupan di Arab sebelum Islam masuk. Terus Harun Nasution ini menjelaskan dalam situasi demikian masyarakat Arab tidak melihat jalan mengubah keadaan di sekeliling mereka ya dengan kehidupan yang diinginkan. Mereka merasa lemah menghadapi kesukaran hidup, yaitu dia itu bergantung dengan alam, dan menyebabkan munculnya paham fatalisme yang dikenalkan oleh Jad bin Dirham dan kemudian disebarkan oleh Jaham bin Safyan dari Khurasan. Faham Al-Jabar ini sudah muncul sebelum tokoh tadi. Benih itu terlihat sudah terlihat ya, terdeteksi, yaitu saat Nabi itu menjumpai sahabat yang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan. Nabi melarang mereka untuk mendebatkan persoalan tersebut agar terhindar dari kekeliruan penafsiran. Terus ada lagi Khalifah Umar bin Khattab itu pernah menangkap seorang yang ketahuan mencuri. Pada saat diinterogasi itu, Tuhan telah menentukan aku mencuri. Ya, jadi itu perbuatan jelek itu sudah ditetapkan menurutnya. Terus Khalifah itu marah, yaitu terus memberikan hukuman, yaitu hukuman potongan tangan dan hukum dera karena telah menggunakan dalil Allah, dalil takdir ya, tapi untuk kegunaannya untuk yang jelek. Terus ada lagi Ali bin Abi Thalib yang ditanya tentang Khodar, kaitannya dengan siksa dan pahala. Terus Ali itu menjelaskan bahwa Khodar Tuhan bukanlah sebuah paksaan. Khodar dan Khodar itu merupakan paksaan, maka tidak ada pahala dan siksa. Ya, terus ada lagi Bani Umayyah yang tadi pandangan tentang Al-Jabar semakin mencuat ke permukaan. Jadi sudah mulai timbul lagi ya dan disebarkan. Ada yang mengatakan juga kemunculannya dilibatkan oleh pengaruh pemikiran asing, pengaruh agama Yahudi yang bermazhab Hura dan agama Kristen bermazhab Yakobit. Lanjut ke Mu'tazilah. Nah, kemunculannya Mu'tazilah ini bermula dari lontaran ketidaksetujuan dari Wasil bin Atta atas pendapat Hasan Basri yang mengatakan bahwa orang muslim yang melakukan kefasikan, yaitu dosa yang besar, maka di akhirat nanti akan disiksa lebih dahulu sesuai dengan dosanya, kemudian dimasukkan oleh Allah ke surga sebagai rahmat atas pengampunan dosa-dosanya selama ada di neraka tersebut. Nah, sebaliknya, dia mengatakan, si Wasil ini, bahwa kedudukan orang mukmin yang fasik tersebut tidak lagi mukmin dan tidak pula kafir, sehingga kedudukannya tidak di neraka dan tidak pula di surga. Namun, dia berada dalam suatu posisi antara iman dan kufur, antara surga dan neraka, atau al-manzilah baina manzilatain. Manhaj mereka pun bercampur atau dipengaruhi oleh manhaj dari ahli kalam, yaitu yang berorientasi pada akal dan mengabaikan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang
pokok pemikiran Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Yang pertama, pokok pemikiran Qadariyah. Qadariyah yaitu aliran ini sama-sama percaya bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tindakan tanpa campur tangan Tuhan. Menurut Harun Nasution menjelaskan pendapat Gilan, manusia sendiri pula melakukan atau menjauhi perbuatan atau kemampuan dan dayanya sendiri. An-Nazam mengemukakan bahwa manusia hidup mempunyai daya dan ia berkuasa atas segala perbuatannya. Jadi dapat dipahami bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri-sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat jahat maupun berbuat baik. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikannya, dan juga berhak mendapatkan ganjaran atas kejahatan yang dilakukan. Pokok pemikiran Qadariyah menurut Profesor Dr. Ahmad dalam bukunya Fajrul Islam. Yang pertama, tentang perbuatan manusia. Manusia itu bebas berbuat atau tidak berbuat. Yang kedua, tentang dosa besar. Perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh seorang mukmin kemudian mati sebelum taubat, maka orang tersebut disebut kafir. Yang ketiga, tentang keesaan Tuhan. Menurut mereka, Allah itu mengetahui, berkuasa, hidup, mendengar, melihat dengan zatnya sendiri. Yang keempat, yaitu tentang akal manusia. Manusia mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, walaupun Allah tidak menurunkan agama. Sebab, kata mereka, sesuatu akan ada memiliki sifat yang menyebabkan baik atau buruk. Misalnya, benar. Itu memiliki sifat yang menyebabkan baik. Dan sebaliknya. Bohong. Itu juga memiliki sifat sendiri yang menyebabkan hal itu menjadi buruk. Selanjutnya adalah pokok pemikiran Jabariyah. Jabariyah. Menurut paham ini, manusia tidak hanya bagaikan wayang yang digerakkan oleh dalang, tapi manusia tidak mempunyai bagian sama sekali dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Jika seseorang menganut paham ini, akan menjadikan ia pasrah. Tidak ada kreativitas dan semangat untuk mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat, sehingga tetap terbelakang. Pokok pemikiran Jabariyah yang pertama, manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Bahwa segala perbuatan manusia merupakan paksaan dari Tuhan dan merupakan kehendaknya yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Manusia tidak punya kehendak dan pilihan. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal, begitupun dengan lainnya. Hanya Tuhan yang kekal. Yang ketiga, iman adalah makrifat dalam hati dengan hanya membenarkan dalam hati. Artinya, bahwa manusia tetap dikatakan beriman meskipun ia meninggalkan fardu dan melakukan dosa besar. Tetap dikatakan beriman walaupun tanpa amal. Yang keempat, kalam Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha suci dari segala sifat keserupaan. Maka Allah tidak dapat dilihat meskipun di akhirat kelak. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai makhluk adalah baru dan terpisah dari Allah. Tidak dapat disifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah tidak mempunyai sifat serupa makhluk seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Yang keenam, Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia berperan dalam mewujudkan perbuatan itu. Teori ini dikemukakan oleh Al-Asy'ari yang disebut teori kasah.
Sementara An-Najjar mengaplikasikannya dengan ide bahwa manusia tidak lagi seperti wayang yang digerakkan, sebab tenaga yang diciptakan Tuhan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Next yaitu pokok pemikiran aliran Mu'tazilah. Yang pertama, iman dan kafir. Menurut aliran Mu'tazilah, tadi kan udah dikatakan bahwa orang-orang itu tidak akan masuk surga atau neraka, tapi ada di tengah-tengahnya atau disebut al-manzilah bin al-manzilataini, yaitu posisi antara kafir dan mukmin. Mereka itu pendosa, tapi bukan kafir karena masih percaya sama Tuhan dan Nabi Muhammad, tetapi bukan pula mukmin karena imannya tak lagi sempurna. Selanjutnya yaitu akal dan wahyu. Nah, sebelum turunnya wahyu, manusia ini kan sudah diberi akal. Mereka udah bisa membedakan yang mana yang baik dan buruk, yang mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus dijauhi. Nah, wahyu di sini turun sebagai pengetahuan akan baik dan buruk atau sebagai penjelas. Selanjutnya keadilan Tuhan, yaitu mengandung arti kewajiban-kewajiban yang harus dihormati oleh Tuhan. Keadilan bukanlah hanya berarti memberi upah kepada yang berbuat baik dan hukuman yang salah, tetapi Tuhan juga harus memberi beban yang tidak terlalu berat bagi manusia, mengirimkan Rasul dan Nabi-Nabinya dan memberi manusia daya untuk melaksanakan kewajibannya. Lalu melihat Tuhan. Mu'tazilah dan berbagai kelompok yang sepaham dengannya, yaitu seperti Jahamiyah, Khawarij, Syiah Imamiyah, dan sebagian Murji'ah, mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala, baik di dunia maupun nanti di akhirat, dan itu mustahil dan muntani, atau tidak boleh terjadi kepada Allah. Lalu, kekuasaan Tuhan. Di sini kekuasaan Tuhan itu terbatas. Kan Tuhan menciptakan manusia, jadi manusia itu bisa berbuat sebebas-bebasnya dan Tuhan tidak bisa memberikan batasan oleh apa yang diperbuat oleh manusia. Nah, selanjutnya perbuatan manusia ini sama seperti yang di atasnya, yaitu manusia bisa melakukan sebebas-bebasnya tanpa ada kekuasaan dari Tuhan. Jadi Tuhan di sini tuh hanya memberikan akibat dari apa yang diperbuat oleh manusia tersebut. Selanjutnya, sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan itu ada atau tidak? Menurut Wasil bin Atta, sifat-sifat Tuhan itu tidak ada. Menurutnya, hal ini akan lebih mengarah kepada syirik dan politeisme. Apabila Tuhan memiliki sifat, apalagi sifat itu sangat banyak, dapat dikatakan bahwa di dalam diri Tuhan terdapat unsur yang banyak pula. Lalu pendapat aliran ini terhadap Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai suatu perkataan yang terdiri dari huruf dan suara. Artinya disamakan dengan perkataan yang biasa dikenal. Perkataan menyatakan pikiran yang ada pada dirinya, supaya diketahui orang lain jika Al-Quran terdiri dari kata-kata, sedang kata-kata itu baru, maka Al-Quran itu pun baru. Kemudian siksa kubur. Aliran ini tidak membenarkan adanya siksa kubur. Manusia yang sudah mati, ya sudah mati. Tidak dapat mendengar, melihat, merasakan, dan tidak pula merasakan enak ataupun tidak enak. Lalu, bagaimana manusia bisa disiksa setelah mati, sedangkan mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa? Lalu ada surga dan neraka. Mereka tidak membenarkan surga dan neraka itu tersedia sekarang. Surga dan neraka itu ada, tapi belum diciptakan sekarang. Mungkin nanti, menurut aliran mereka. Lalu ada hadis. Mengenai masalah hadis, Mu'tazilah menolak atau tidak mengakui adanya hadis mutawatir dan ahad. Lalu ada ijma dan qiyas. Mu'tazilah menolak ijma dan qiyas secara bersamaan karena menurut mereka hujah terbatas hanya kepada pemimpin yang maksum. Di sisi lain, pandangan Mu'tazilah terpecah mengenai qiyas, tetapi hampir semuanya mereka menolak ijma dan sisi lain mereka ada yang menerima ijma berdasarkan hadis Nabi. Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Dan terakhir yaitu syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Mu'tazilah mengingkari syafaat Nabi Muhammad SAW. Mereka menyandarkan pemikirannya dengan memahami
ayat mutasyabihat seperti dalam Quran surah Al-Mudassir ayat 48. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Dalam hal ini yaitu syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.